Shalom sahabat Borneo Apostolik, welcome to this channel. Terima kasih sebab sudah melawat channel ini. Yang baru singgah, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan yang sudah subscribe, teruskan menyokong kami sebab sokongan kamu sangat bermakna untuk channel ini. Dan kalau kamu rasa channel ini membantu, especially dalam perkongsian ilmu dan knowledge pasal iman Katolik, please share supaya lebih ramai yang dapat akses kepada video ini. Hari itu saya sudah share bahkan pasal proses bagaimana seseorang itu dapat diangkat menjadi seorang santo atau santa. Jadi hari ini saya akan kongsikan tentang kisah kehidupan santo dan santa yang ada dalam gereja Katolik. So, siapakah yang akan saya kongsikan pada hari ini? Masa hari itu saya ada tengok-tengok lah, dan saya rasa kehidupan santo yang satu ini sangat-sangat menarik perhatian, yaitu kisah kehidupan Saint Agatha. Oke guys, Saint Agatha adalah seorang santo dan martir Kristen yang terkenal kerana keteguhan imannya dalam menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Oke, so saya akan ceritakan serba sedikit lah kisah hidupnya yang terkenal dalam tradisi Kristen. Oke, first of all, of course, saya akan ceritakan pasal latar belakang dan kehidupan awal. Saint Agatha lahir pada sekitar tahun 231 Masehi di kota Catania, Sisilia, which is sekarang dia adalah sebahagian dari Itali. Dan dia lahir dalam keluarga bangsawan yang kaya. Oke, Saint Agatha ni kan, dia masa dia membesar, dia menjadi seorang wanita yang cantik dan saleh. Sejak muda, Saint Agatha memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan memutuskan untuk tetap hidup dalam perawan dan menjaga kemurnian hidupnya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Okey, dengan erti kata lain, dia memilih untuk menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan sejak dari dia muda. Namun, kecantikan Saint Agatha ni menarik perhatian tau. Dia especially seorang governor Romawi yang bernama Quintianus. Quintianus ni dia memerintah wilayah Sisilia pada saat itu. So apa yang Quintianus ni dia mau? Dia mau betul kahwin sama Agatha, which is dia mau kahwin sama Saint Agatha. Tapi Saint Agatha menolak tawaran tersebut. Sebab apa? Sebab kan saya sudah cakap tadi kan, dia memilih untuk komit dalam kehidupan suci dan melayani Tuhan. Dan disebabkan keteguhan dia dan dia balik-balik tolak permintaan si Quintianus ni. Jadi Quintianus ni kan dia jadi marah. Dia jadi marah dan dia berusaha memaksa betul untuk Agatha kahwin dengan dia, dan yang paling tidak boleh terima, dia paksa Saint Agatha menyangkal imannya serta menyembah dewa-dewa Romawi. Dan sebab dia tolak untuk berkahwin dengan pemerintah dan tetap setia pada iman dia kan, Saint Agatha akhirnya dipenjara. Jadi maksudnya si Quintianus tu kan dia datang gila dia pergi kasih penjara si Saint Agatha. Dan Saint Agatha selepas dia dipenjara, dia mengalami pelbagai penyiksaan yang sangat kejam, dan salah satu bentuk penyiksaan yang paling terkenal yang dia kena masa tu, kamu mau tahu apakah? Payudara dia dipotong. Dan dilakukan sangat kejam sehingga payudara dia dipotong. Dan terdapat agenda pada jemaat Kristian perdana mengatakan bahawa pada malam hari setelah payudara Saint Agatha dipotongkan, dia didatangi oleh Santo Petrus dan seorang malaikat Tuhan. Dorang datang untuk mengunjungi Saint Agatha ni lah dalam penjara. Dan bukan saja untuk mengunjungi, dorang menghiburkan dan memulihkan kedua payudara Saint Agatha yang kena potong tu. Actually dia banyak versi lah. So tapi saya akan ambil versi yang satu ni. Okey. Agatha juga dibakar dengan api dan dia dipenjara dalam keadaan yang sangat buruk. So kalau kamu imagine lah masa tu kan, dia kena bakar, kena potong, kena itu, kena ini. Tapi dalam macam-macam benda yang dia kena, dia tidak pernah menyerah pada tekanan dan tetap teguh dalam imannya kepada Kristus. Jadi kita boleh imagine lah kan, kita kena api sikit pun mengeluh. So setelah penderitaan yang luar biasa, Saint Agatha akhirnya meninggal dunia lah akibat penyiksaan yang dialami. Jadi itu benda of course lah kan, setelah banyak penderitaan memang dia akan meninggal. Oke.
Tapi sebelum dia meninggal, dia ada berdoa. Dia bilang, Tuhan penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecil. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberikan aku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku. Dan sehabis dia baca ni doa, dia terus wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Oke guys, untuk pengetahuan kamu, Saint Agatha dihormati sebagai pelindung para wanita penderita penyakit kanser payudara. Oke, walaupun usia dia masih muda, dia meninggal sebagai seorang martir pada sekitar tahun 251 Masehi. Dia sangat dihormati ya, sebagai salah satu martir yang besar Kristen, yang setia hingga akhir hayatnya. Dan disebabkan keseksaan yang ia alami terkait dengan tubuhnya, hari peringatan Santa Agatha jatuh pada tarik 1, 2, 3, 5 Februari. Dan dirayakan dengan prosesi besar di banyak tempat, terutamanya di kota Catania, Sisilia, which is tempat dialah, di mana ia dianggap sebagai pelindung kota tersebut. Santa Agatha juga dikenali sebagai simbol keteguhan iman, keteguhan iman, keberanian dalam menghadapi penganiayaan. Dan kisah dia juga mengajar kita lah betapa pentingnya kesetiaan kita terhadap Tuhan, meskipun harus menghadapi penderitaan yang sangat besar. Kisah hidup Saint Agatha ni kan, dia tetap akan menjadi inspirasi lah sebenarnya bagi semua umat Kristen di dunia, tidak kira dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab kalau kita tengok balik kan, especially zaman sekarang, bila kita mengalami penderitaan, of course kita akan terus mengalah. Kita akan mengalah begitu begini. Kadang-kadang itu benda, penderitaan itu dia memang ada, tapi kalau kita teguh dalam iman kita, dalam kepercayaan kita, kalau kita setia, maka kita akan dapat kemenangan di akhir. Itu saja kita kena ingat. So, thank you kepada yang sudah stay sampai hari ini, maksud saya sampai saat ini. Terima kasih kepada semua, dan jangan lupa untuk support kami. Dan see you in the next video. Thank you.